Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Lestari dari kelas 11-8, ingin menjelaskan tentang seni rupa musik. Nah, selanjutnya ada topik yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian seni musik, yang kedua menurut para ahli, yang ketiga perkembangan seni musik di barat, yang keempat perkembangan seni musik di Nusantara, yang kelima unsur-unsur seni musik, yang keenam jenis-jenis alat musik berdasarkan fungsinya, yang ketujuh jenis-jenis alat musik berdasarkan bunyinya. Pengertian seni musik. Seni musik merupakan seni yang menggabungkan suara vokal dan instrumental untuk keindahan maupun bentuk ekspresi emosional. Musik terdiri dari unsur-unsur seperti melodi, harmoni, ritme, dinamika, dan timbre yang disusun secara estetis untuk menghasilkan bunyi yang indah dan bermakna. Nah, selanjutnya ada menurut para ahli. Yang pertama ada Banoe. Banoe dalam kamus musik mengartikan seni musik sebagai cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami oleh manusia. Yang kedua ada Muhammad Soeharto. Menurut Muhammad Soeharto, dalam kamus musik, seni musik adalah mengungkapkan melalui gagasan melalui bunyi, yang unsur dasarnya berupa melodi, irama, dan harmoni, dengan unsur pendukung berupa gagasan, sifat, dan warna bunyi. Yang ketiga ada Remy Shailado. Remy Shailado dalam menuju apresiasi musik mengartikan seni musik sebagai wujud waktu yang hidup, yang merupakan kumpulan ilusi dan alunan suara. Alunan musik yang berisi rangkaian nada yang berjiwa akan mampu menggerakkan hati para pendengarnya. Selanjutnya ada perkembangan seni musik di barat. Yang pertama ada zaman periode abad pertengahan 476 CE atau era umum sampai abad ke-15, ditandai oleh dominasi gereja Katolik termasuk dalam musik. Musik bersifat religius dan digunakan untuk liturgi seperti pengiring mazmur serta bagian dari misa, baik ordinarium maupun proprium. Yang kedua, zaman periode Renaissance, ditandai oleh semangat pembaruan yang memengaruhi periode barok dan klasik. Istilah ini dikenakan oleh sejarawan Prancis Jules Michelet pada 1855. Musik masih bernuansa religius, namun teknik polifoni mulai berkembang, terutama dalam musik vokal. Yang ketiga ada periode barok dan klasik. Usia barok dikenal dengan teknik rumit seperti trill, trun, dan arpeggio. Periode klasik muncul sebagai reaksi mengedepankan kesederhanaan dan menolak kerumitan gaya barok. Yang keempat ada periode romantik, merupakan reaksi terhadap gaya klasik yang dianggap kaku dengan menekankan emosi, imajinasi, dan individualisme. Perkembangannya terbagi dalam beberapa fase. Romantik awal 1800 sampai 1830, romantik tinggi 1830 sampai 1850, romantik akhir 1850 sampai 1890, dan masa pergantian abad. 5. Periode modern. Terkait dengan perubahan besar dan penemuan baru dimulai dengan mesin uap atau pengenalan listrik dan sistem ekonomi global. Musik modern lebih fokus pada nilai estetis tergantung pada cara penikmat menangkap pesan filosofis dalam karya tersebut. Selanjutnya ada perkembangan seni musik di Nusantara. Yang pertama ada masa sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini, musik digunakan dalam ritual masyarakat dan dipercaya memiliki kekuatan magis. Alat musik yang digunakan biasanya berasal dari alam sekitar atau tubuh manusia. Yang kedua, masa setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Musik mulai berkembang di lingkungan istana, khususnya di Jawa, sebagai hiburan bagi raja dan tamu. Musik gamelan menjadi populer, terdiri dari 5 kelompok: balungan, blimbingan, pencon, kendang, dan pelengkap. 3. Masa setelah masuknya pengaruh Islam. Selain berdagang dan menyebarkan agama Islam, para pedagang Arab juga memperkenalkan musik mereka. Alat musik mereka berupa gambus dan rebana. Dari proses itulah muncul orkes-orkes gambus di Nusantara Indonesia hingga saat ini. Yang keempat, masa kolonialisme. Bangsa Barat membawa alat musik seperti biola, gitar, cello, dan seruling, serta sistem solmisasi. Musik Indonesia mulai dipengaruhi musik barat, melahirkan perpaduan yang dikenal sebagai musik keroncong. 5. Masa kini. Masuknya media elektronik membawa berbagai musik asing seperti pop, jazz, rock, dan musik India ke Indonesia. Musik India dan Melayu berpadu menjadi dangdut. Banyak musisi Indonesia mengusung berbagai genre, termasuk musik etnis yang memadukan unsur tradisional dan musik barat.
Selanjutnya ada unsur-unsur seni musik. Yang pertama ada melodi. Melodi adalah sebuah frase yang disusun dari nada dengan interval yang telah ditentukan. Fungsi dari melodi adalah membuat lagu atau musik semakin berwarna, sehingga karya tersebut dapat dinikmati dan didengar oleh masyarakat. Yang kedua ada birama. Unsur-unsur seni musik selanjutnya ialah birama. Unsur ini berbentuk angka yang melambangkan ketukan berulang-ulang. Beberapa ketukannya adalah 2/4, 2/3, 3/4, dan seterusnya. Fungsi dari birama adalah untuk membangun irama dalam suatu lagu. 3. Irama atau ritme. Menurut Paulus Widjanarko, irama adalah susunan bunyi dan diam dengan durasi berbeda yang membentuk pola tertentu. Irama berperan penting dalam mengatur naik turunnya nada dalam sebuah musik atau lagu. 4. Tempo. Tempo adalah unsur seni musik yang memiliki fungsi dalam menentukan kecepatan birama lagu. Apabila tempo semakin cepat, maka semakin tinggi pula musik yang dimainkan. Tempo juga terbagi menjadi beberapa jenis, mulai dari largo hingga presto. 5. Tangga nada. Tangga nada adalah urutan dari nada yang disusun hingga menjadi tangga. Dengan adanya tangga nada, sebuah lagu atau karya musik dapat didengar harmonis dan indah. 6. Harmoni. Unsur-unsur seni musik berupa harmoni. Harmoni ini merupakan keselarasan nada yang dimainkan secara bersama-sama, sehingga akan membentuk bunyi yang indah didengar. Tak heran jika fungsi harmoni adalah memperindah lagu. 7. Timbre. Timbre merupakan unsur seni musik yang berfungsi untuk memberikan warna bunyi dalam karya musik. Biasanya bunyi-bunyi tersebut dihasilkan dari beberapa alat musik tertentu. 8. Dinamika. Dinamika adalah sebuah tanda yang digunakan dalam memainkan nada. Unsur ini memiliki fungsi dalam menentukan nuansa sebuah lagu. Dinamika juga menjadi unsur seni musik yang menggambarkan emosi suatu lagu. 9. Ekspresi. Ekspresi adalah unsur seni musik yang memiliki peran dalam mengungkapkan ekspresi atau perasaan hati dari sebuah lagu. Unsur ini sangat penting, terutama saat karya musik ditampilkan di depan khalayak umum. Selanjutnya ada jenis-jenis alat musik berdasarkan fungsinya. Alat musik melodis adalah alat musik dengan rentang melodi banyak yang dapat menghasilkan banyak nada. Dari nada-nada yang tercipta itulah melodi suatu musik terbentuk. Alat musik melodis terbagi dua, idiofon, suaranya dari getaran benda itu sendiri, dan membranofon, suaranya dari getaran membran. Contohnya piano, pianika, kecapi, akordeon, biola, angklung, gitar, saksofon, dan harmonika. Selanjutnya alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak menghasilkan nada diatonis atau pentatonis, tetapi berfungsi memberi irama melalui ketukan dan birama. Bunyi yang dihasilkan bersifat unik dan berbeda dari alat musik melodis atau harmonis. Contoh alat musik ritmis: drum, tamborin, string angel, kastanyet, dan maracas. Ada juga alat musik harmonis, adalah alat musik yang dapat memainkan lebih dari satu nada secara bersamaan untuk membentuk harmoni. Tak hanya alat musik modern, beberapa alat musik tradisional Indonesia juga termasuk alat musik harmonis. Contoh, piano, harmonika, marimba, kolintang, harpa, angklung, gitar. Selanjutnya ada jenis-jenis alat musik berdasarkan bunyinya. Yang pertama, idiofon adalah jenis alat musik yang menghasilkan suara melalui getaran dari tubuh alat itu sendiri. Suara dihasilkan ketika alat tersebut dipukul, digetok, atau digesek. Contoh alat musik idiofon yaitu gong, xylophone, marimba, angklung, gamelan, kalimba. Yang kedua, aerofon adalah alat musik yang menghasilkan suara dari getaran udara, dimainkan dengan ditiup atau disedot. Contohnya harmonika, pianika, seruling, trompet. 3. Membranofon adalah alat musik yang menggunakan membran atau kulit yang direntangkan sebagai sumber bunyi. Bunyi dihasilkan saat membran dipukul, ditabuh, atau digetok. Beberapa contoh adalah drum, gendang, tamburin, beduk, kendang, dan timpani. 4. Elektrofon adalah alat musik yang menghasilkan suara dengan bantuan teknologi elektronik seperti sirkuit listrik atau sensor. Contohnya gitar listrik, keyboard, drum elektrik, synthesizer, theremin. Yang kelima, cordofon
adalah jenis alat musik yang menghasilkan suara melalui getaran senar yang ditekan atau digesek. Istilah chordofon berasal dari kata Latin chorda yang berarti senar dan phon yang artinya suara. Contoh alat musik chordofon yaitu gitar, biola, cello, kontrabas, ukulele, sitar, mandolin, harpa, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari seni rupa musik adalah bahwa kedua bentuk seni ini meskipun berbeda medium dan ekspresi memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan pesan atau emosi kepada penikmatnya. Seni rupa menyampaikan ekspresi melalui bentuk visual, warna, dan komposisi, sementara musik menggunakan melodi, ritme, dan harmoni. Keduanya memiliki kekuatan untuk menggugah perasaan dan menciptakan pengalaman estetik yang mendalam bagi audiensinya.